Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang etika bisnis menganalisis video. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Salwa Anissa dengan NIM akhir 011, Silvia Sri Rahmawati dengan NIM akhir 011, Rizky Maulana dengan NIM akhir 013, Merina Nurulan dengan NIM akhir 026, dan saya sendiri Novianto Bayu Nugroho dengan NIM akhir 001. Saya Silvia Sri Rahmawati dengan NIM akhir 011 akan menjelaskan mengenai ringkasan singkat kasus. Dapat dilihat pada video klip yang pertama, yaitu Respect in Sport. Peristiwa ini terjadi pada sebuah pertandingan. Terlihat seorang pemain tenis profesional asal Serbia, Novak Djokovic, mempersilahkan seorang ballboy yang sedang memegang payung untuk ikut duduk istirahat dan minum di kursi yang sama. Selanjutnya yaitu video klip yang kedua, Respect in Japan. Dapat dilihat pada video klip yang terjadi di negara Jepang ini, terlihat seorang petugas stasiun kereta yang sedang menunggu kereta datang dengan membawa alat yang digunakan untuk membantu penumpang penyandang disabilitas fisik untuk masuk ke dalam kereta. Terlihat petugas itu membungkuk untuk membentangkan alat tersebut dan penumpang penyandang disabilitas itu dapat masuk ke dalam kereta. Tak lupa penumpang penyandang disabilitas fisik itu juga menganggukkan kepala tanda mengucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu video klip yang ketiga, perawat melakukan malpraktek. Peristiwa ini berasal dari pasien yang mengeluhkan sakit dengan disertai bintik merah di sekujur tubuh. Dia datang ke puskesmas hendak berobat. Usai konsultasi, pasien didiagnosis kena penyakit campak oleh salah satu perawat, lalu kemudian diberi resep obat yakni Ansiklor 400 mg, Antasida Paracetamol 500 mg, vitamin A dan CTM. Lalu setelah 5 hari mengkonsumsi obat tersebut, pasien mengalami gatal dan panas di sekujur tubuh, tulang sendinya sakit dan puncaknya kulitnya melepuh. Nama saya Salwa Anissa dengan NIM 5111611011. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep atau teori etika bisnis. Yang pertama adalah teori-teori etika. Ada 10 teori-teori etika. Yang pertama, etika itu sendiri. Etika merupakan suatu nilai-nilai tentang baik atau buruknya tindakan seseorang. Lalu yang kedua adalah norma hukum, di mana seluruh anggota masyarakat harus mentaati hukum yang berlaku dan sudah ada aturannya. Yang ketiga, norma sopan santun atau etiket. Yang keempat, norma moral. Yang kelima, moralitas heteronom. Yang keenam, teori deontologi. Jadi seseorang itu harus berkewajiban berbuat baik dan sebaliknya tidak berbuat baik merupakan suatu perbuatan yang buruk. Lalu yang ketujuh, teori hak. Yang kedelapan, egoisme etis. Yang kesembilan, teori keutamaan. Dan yang terakhir, ke-10, teori teonomurni. Lalu etika profesi. Yang pertama adalah profesional. Profesional merupakan sebutan bagi seseorang yang menawarkan jasa dalam bidangnya. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri profesionalisme. Lalu yang ketiga adalah prinsip etika profesi. Yang keempat, menuju bisnis sebagai profesi luhur. Dan yang kelima adalah etos bisnis. Lalu keuntungan dan prinsip-prinsip etika bisnis. Ada keuntungan dan etika di mana pelaku harus dituntut secara profesional, dan dalam persaingan bisnis konsumen merupakan raja, serta dalam sistem terbuka pemerintah adalah netral dan karyawan dianggap sebagai subjek bisnis. Lalu prinsip umum etika bisnis. Ada 5 prinsip umum etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi, lalu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Silvia Sri Rahmawati dengan NIM akhir 011 akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan, tugas utama karyawan yaitu bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan dan menghindari aktivitas yang dapat merugikan perusahaan. Terdapat 3 kewajiban karyawan, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas.
Selanjutnya, kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Ada 4, yaitu kewajiban memberi gaji yang adil, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan secara semena-mena, perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi, dan perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir ada whistleblowing, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 1 atau 2 orang atau lebih yang membocorkan kelicikan atasan atau perusahaan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu etika perlindungan konsumen. Konsumen adalah stakeholder dalam sebuah bisnis modern. Sebuah bisnis tidak dapat berjalan jika tidak ada konsumen. Upaya untuk melindungi konsumen yaitu konsumen mempunyai 4 hak. Yang pertama, hak atas keamanan. Yang kedua, hak untuk memilih. Yang ketiga, hak atas informasi. Yang keempat, hak untuk didengarkan. Lalu sebagai produsen juga harus menghargai hak-hak konsumen tersebut agar konsumen merasa terlindungi. Selanjutnya yaitu etika periklanan. Iklan adalah media informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai suatu produk yang sedang atau akan ditawarkan di dalam pasar. Iklan memiliki 3 prinsip. Yang pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud tujuan untuk memperdaya konsumen. Yang kedua, iklan wajib menyampaikan seluruh informasi tentang produk. Yang ketiga, iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan, karena terkadang terdapat iklan yang mendoktrin konsumen untuk melakukan hal yang sama seperti yang ditampilkan dalam iklan. Selanjutnya yaitu etika CSR. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. CSR dapat berupa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas, lalu memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik menyangkut bisnis ataupun sosial, dan menghargai hak kepentingan stakeholder. Selanjutnya yaitu etika lingkungan. Perubahan kuantitas dapat mengakibatkan perubahan kualitas. Terkadang bisnis modern mengandaikan bahwa komponen-komponen seperti air, udara itu tidak terbatas dan dapat didapatkan secara umum, sehingga dapat diambil sebanyak-banyaknya, seenaknya. Padahal semua makhluk itu mempunyai nilai. Itulah mengapa kita harus menjaga lingkungan. Terkadang kita terlalu sibuk mempersiapkan masa depan dengan mengambil semua sumber daya alam sebanyak-banyaknya, sehingga kita lupa menjaga masa sekarang untuk menuju masa depan. Maka dari itu kita seharusnya memanen sumber daya, bukan menambang sumber daya alam. Selanjutnya yaitu liberalisme dan sosialisme. Liberalisme yaitu tekanannya pada kebebasan individual. Peranan negara atau politik harus seminimal mungkin untuk kesempatan kebebasan warga negaranya. Semboyan liberalisme klasik adalah laissez-faire, yang berarti biar saja berjalan atau secara negatif jangan campur tangan. Sedangkan sosialisme yaitu reaksi atas ketidakberesan dalam masyarakat akibat liberalisme. Liberalisme menempatkan individu di atas masyarakat, sedangkan sosialisme menempatkan masyarakat di atas individu. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana, dengan NIM akhir 013 akan memaparkan kaitan materi dengan kasus 1, yaitu yang terjadi pada kasus Respect in Sport. Terdapat beberapa teori etika yang berkaitan dengan kasus tersebut. Di antaranya adalah teori deontologi, teori hak, dan teori keutamaan. Pertama-tama, kaitannya dengan teori deontologi. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Dan perbuatan seorang petenis profesional terhadap ballboy adalah suatu perbuatan baik. Kemauan baik harus dinilai pada dirinya sendiri dan sudah menjadi suatu kewajiban manusia untuk berbuat baik. Yang kedua, ada kaitannya dengan teori hak. Teori hak sendiri adalah hak yang didasarkan atas martabat manusia, dan martabat semua manusia itu sama. Pada dasarnya, manusia harus dihormati, begitupun seorang ballboy. Perlakuan petenis profesional tersebut sangatlah menghargai martabat sesama manusia. Dia membiarkan ballboy untuk duduk di sebelahnya. Dan yang terakhir adalah teori keutamaan, yang merupakan disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Dan pada kasus ini, petenis profesional asal Serbia, yaitu Novak Djokovic, yang mempersilahkan ballboy untuk ikut duduk istirahat dan minum di kursi yang sama merupakan bentuk dari keutamaan yang dilambangkan oleh watak yang telah diperoleh seseorang untuk bertingkah laku baik secara moral.
Selain itu, petenis profesional ini menumbuhkan sikap keadilan dan kebijaksanaan yang tinggi untuk sesama manusia. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Mirina Nurulan dengan NIM akhir 026 akan melanjutkan pemaparan mengenai kaitan materi dengan kasus. Pada kasus 2 yaitu Respect in Japan, jika dikaitkan dengan teori etika, yang pertama yaitu etika deontologi. Pekerjaan seorang pegawai stasiun kereta untuk menolong penumpang yang menggunakan kursi roda sudah menjadi suatu kewajiban, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang dilarang yaitu apabila tidak membantu sesama. Terlihat kemauan dan watak yang baik dari seorang pegawai kereta api. Pada teori kedua yaitu teori hak, semua manusia itu sama halnya dengan pegawai kereta api dan penumpang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda. Penumpang disabilitas fisik berhak mendapatkan pelayanan transportasi publik dan berhak untuk dihormati sebagai penumpang seperti yang lainnya. Nah, pada teori yang ketiga yaitu teori eudemonisme, di sini seorang pegawai kereta api yang menjalani kehidupan atau moral yang baik dengan membantu penumpang yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada kaitan materi dengan kasus. Pada kasus 3, perawat melakukan malpraktik yang mana menyangkut teori etika. Yang pertama ada egoisme etis. Perawat melakukan malpraktik hanya dengan mementingkan targetnya sendiri tanpa berpikir nasib pasien ke depannya. Lalu kaitannya dengan etika profesi yaitu berkaitan dengan materi etika profesi yang dilakukan oleh perawat pada puskesmas tersebut telah melanggar kode etik keperawatan. Terdapat pelanggaran kode etik keperawatan bab 2 pasal 2 yang berbunyi, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Tidak selayaknya seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien, pemberian obat yang salah pada pasien dapat berdampak buruk pada kondisi fisik dan ketidakpuasan pasien dalam pelayanan kesehatannya. Kemudian kaitannya dengan prinsip umum etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi. Oknum perawat harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan kepada pasien karena pasien mengalami luka melepuh pada kulitnya. Lalu selanjutnya ada prinsip kejujuran yang mana oknum perawat tidak melakukan tes alergi dan diagnosis yang tepat pada pasien. Dan selanjutnya prinsip saling menguntungkan. Tindakan perawat tersebut sangat merugikan pasien karena luka kulit yang dialami cukup parah. Dan yang terakhir, prinsip integritas moral, yakni tindakan perawat menimbulkan ketidakpuasan hingga berdampak buruk pada citra perawat dan puskesmas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.